Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, langsung saja kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak di sini apakah ada yang ingin memimpin doa? Saya, Ibu. Oke, Mbak Ajeng, silahkan. Ya, baik, untuk mengawali pembelajaran pada kali ini, berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Ajeng telah memimpin doa. Sebelum lanjut ke pelajaran, anak-anak bisa mengisi Google Form untuk absen terlebih dahulu ya, yang Ibu sudah kirim ke grup WhatsApp. Baik, kalau sudah, langsung saja ya. Apakah ada yang masih ingat minggu lalu mempelajari apa? Saya, Ibu, teks anekdot. Oke, Mbak Novi, jawaban yang baik. Apa sih teks anekdot itu, Mbak Novi? Teks anekdot adalah karangan cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan karena isinya berupa kritik atau sindiran terhadap kebijakan, layanan publik, perilaku penguasa, atau suatu fenomena. Tujuannya untuk mengkritik atau menyindir sesuatu yang diperoleh dari realitas sosial dari kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan melalui lelucon sehingga tidak terkesan menghakimi atau menyudutkan pihak tertentu, Ibu. Jawaban yang sangat sempurna ya teman-teman. Terima kasih Mbak Novi. Teks anekdot ini ceritanya itu dikemas dalam lelucon berisi kritikan atau sindiran. Ini sering melibatkan tokoh-tokoh yang dikenal masyarakat. Biasanya teks ini berbentuk narasi singkat yang mengandung tokoh, alur, dan latar. Anekdot juga bisa berupa gambar atau ilustrasi, bentuknya seperti komik di media cetak atau meme di media elektronik. Nah, teks anekdot itu memiliki dua macam isi, yaitu isinya tersurat dan tersirat. Nah, langsung saja ke materi pada siang hari ini, yaitu teks hikayat. Apa sih teks hikayat itu? Jadi hikayat itu ternyata salah satu cerita rakyat yang berkembang di Indonesia. Misalnya kalian pernah mendengar cerita rakyat dari Jawa Tengah, misalnya ada terjadinya Kota Salatiga atau terjadinya Danau Rawapening. Itu merupakan salah satu cerita rakyat. Akan tetapi, kalau contoh hikayat, kalian pernah mendengarnya atau belum, anak-anak? Nah, sebenarnya kenapa sih kalian harus mempelajari hikayat ini? Yang pertama, karena hikayat itu merupakan warisan budaya nenek moyang kita. Maka kita harus melestarikannya dengan tetap mempelajari hikayat. Kemudian, yang kedua, di setiap cerita terdapat amanat yang bisa kita ambil hikmahnya, maka tidak ada salahnya kita memperkaya diri kita dengan amanat-amanat yang ada di cerita hikayat. Nah, sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya
kita baca penggalan cerita ini yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Nah, ada yang ingin membaca? Mbak Ana atau Mbak Diva? Boleh Mbak dibaca. Ya, saya Bu. Baik, Mbak Diva. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Kata beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Baik, Mbak Diva cukup. Nah, kira-kira setelah kita membaca contoh hikayat ini, apakah ada yang sudah paham maknanya atau maksudnya? Kalau belum, wajar. Jadi, sekali kalau misalnya kalian tidak paham dengan bahasa di hikayat, karena memang bahasa hikayat tidak dipergunakan lagi di bahasa sehari-hari. Nah, yang namanya bahasa itu sebenarnya bersifat arbitrter, bisa berubah dari waktu ke waktu. Kembali lagi ke bahasa dalam hikayat. Bahasa di dalam hikayat itu bahasa yang digunakan pada zaman itu, seperti yang kita ketahui bahasa Indonesia itu seperti yang kita ketahui itu turunan dari bahasa Melayu. Bahasa di hikayat merupakan bahasa Melayu klasik atau bahasa yang sudah terdahulu. Nah, yang tadi Mbak slide-nya yang setelah cerita tadi. Nah, apa sih hikayat itu? Hikayat adalah cerita yang masih menggunakan bahasa Melayu klasik yang berciri khas menonjolkan kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Kok bisa sih Bu dapat menonjolkan kesaktian dan kemustahilan di dalam cerita? Seperti tadi di penggalan cerita, tadi ada slide yang pertama. Yang pertama. Nah, ini ada penggalan kalimat. Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Kalau dipikir-pikir, tanpa dioperasi sesar, Bu Siti Kendi ini perutnya sudah robek ya kalau keluarnya itu dengan panah dan pedang. Nah, kalau dipikir dengan saat ini kenyataan tidak akan terjadi karena ini yang namanya menonjolkan kemustahilan dan kesaktian. Selanjutnya, Mbak Diva. Selanjutnya. Nah, masuk pada ciri-ciri dan karakteristik. Bersifat anonim. Apa sih bersifat anonim itu? Bersifat anonim yaitu tidak diketahui secara jelas pengarangnya. Kemudian mengandung hal-hal yang bersifat mustahil. Tadi yang diceritakan bahwa Syahperi dan Indra Bangsawan lahir dengan pedang dan anak panah. Itu berarti masuk dalam ciri cerita hikayat karena hal-hal tidak masuk akal itu diceritakan. Karena apa? Memang hikayat berkembang di zaman dahulu, di mana nenek moyang kita untuk ilmu pengetahuannya sangat minim dan terbatas. Jadi masuk akal kalau hikayat itu
mengandung kemustahilan, berbeda dengan orang-orang sekarang yang sudah pandai-pandai selalu berdasarkan fakta dan bukti. Kemudian menceritakan kesaktian tokoh. Jadi dalam hikayat contohnya pasti memiliki kesaktian. Misalnya anak kecil membunuh raksasa. Wah, keren banget ya, anak kecil bisa membunuh raksasa. Berarti anak kecil itu memiliki kesaktian karena bisa membunuh raksasa. Selanjutnya, bersifat istana sentris. Artinya ceritanya berpusat pada kerajaan. Bisa jadi ceritanya memang latar belakangnya di kerajaan. Kemudian yang terakhir, menggunakan banyak kata arkais. Itu adalah kata yang tidak dipakai tapi cuma menjadi tambahan. Dia seperti tidak memiliki makna khusus. Contohnya alkisah, syahdan, hatta, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Mbak Diva. Selanjutnya ada nilai-nilai dalam teks hikayat. Selanjutnya. Nah, nilai-nilai ini ada terbagi menjadi 5. Yang pertama ada nilai agama, nilai yang berhubungan dengan urusan agama, spiritual, terutama hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua nilai sosial, nilai yang berhubungan dengan urusan manusia dengan urusan sesamanya. Di dalam teks hikayat kerap kali muncul pesan-pesan membantu membangun hubungan baik antara sesama manusia. Kemudian yang ketiga nilai budaya, nilai yang berhubungan dengan pesan-pesan tentang kebiasaan atau aturan yang mengakar di tengah-tengah masyarakat. Kemudian nilai moral, nilai yang berhubungan dengan mental, karakter, atau sikap yang ideal untuk dipupuk serta dimiliki oleh manusia sehingga kehidupannya menjadi lebih baik. Kemudian nilai edukasi atau nilai pendidikan. Nilai ini berhubungan dengan peningkatan kualitas keilmuan, pengetahuan, wawasan, juga pemahaman. Selanjutnya, Mbak Diva. Nah, di sini ada latihan soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hikayat? Apa yang dimaksud dengan hikayat? Nah, di sini jawaban yang paling tepat yaitu C, suatu bentuk karya sastra berbentuk prosa, terutama dalam bahasa Melayu lama, yang berisi tentang cerita, kisah, dan dongeng. Selanjutnya, Mbak Diva. Kemudian nomor 2 bisa dijawab oleh Mbak Ajeng. Silahkan, Mbak. Karena telah menjadi milik masyarakat, hikayat disebut juga sebagai salah satu cerita rakyat. Jawaban yang sangat sempurna, Mbak Ajeng. Terima kasih. Selanjutnya nomor 3, Mbak Ano. Ditambahnya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Burkasa itu akan dinikahi dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. 9 orang anak raja sudah berada di dalam negeri itu. Sumber hikayat Indra Bangsawan. A. Istana sentris. Baik, jawaban yang sangat sempurna, Mbak Ano. Terima kasih. Selanjutnya. Nah, nomor 4 bisa dibaca oleh Mbak Novi. Bacalah kutipan berikut. Setelah waktu yang ditentukan, Baginda Raja ingin membuktikan Abu Nawas mampu mengangkat dan memindahkan masjid itu. C. Kesaktian. Terima kasih, Mbak Novi. Jawaban yang sangat sempurna. Nomor 5.
Bisa dijawab oleh Mbak Diva. Ya, baik. 5. Salah satu ciri atau karakteristik cerita rakyat termasuk hikayat yaitu bersifat anonim. Anonim bermakna yang B, Bu, nama pencerita, pencipta, atau pengarangnya tidak diketahui dengan pasti. Baik, Mbak Diva, jawaban yang sangat betul sekali. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nomor 6 bisa dibaca oleh Mbak Ajeng lagi. Kalimat berikut yang mengandung kata arkais adalah jawabannya D, Bu. Raja memberikan kepadanya 2 arai beras. Betul sekali, jawaban sangat sempurna. Kemudian nomor 7 bisa dijawab Mbak Novi. Maka Baginda pun bimbinglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda dan berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari buah perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Nilai yang terkandung dalam penggalan hikayat di atas yaitu A. Nilai sosial. Jawaban yang sangat sempurna. Terima kasih Mbak Novi. Nomor 8 bisa dijawab oleh Mbak Ana. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Kata beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Isi pokok dari kutipan hikayat di atas adalah D. Raja Indra Bungsu dikaruniai putra kembar bernama Syahperi dan terlahir dengan panah dan Indra Bangsawan dengan pedang. Jawaban yang sangat sempurna, Mbak Ana. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Nomor 9. Silakan, ada yang ingin menjawab lagi? Saya izin menjawab, Ibu. Silakan Mbak Novi. Manakah yang mengandung kesaktian tokoh? Syahperi mampu mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Baik sekali, jawaban yang sangat sempurna. Selanjutnya nomor 10, ada yang ingin menjawab? Saya, Ibu, mencoba menjawab. Iya, Mbak Ajeng, silahkan. Bacalah hikayat berikut. Maka kata Indra Bangsawan, hamba ini tiada bernama dan tiada tahu akan bapak hamba, karena diam dalam hutan rimba belantara. Adapun sebabnya hamba kemari ini karena hamba mendengar kabar anak raja 9 orang hendak datang membunuh Buraksa dan merebut tuan hamba daripadanya itu. Itulah maka hamba datang kemari hendak melihat tamasya anak raja itu. Mengasihani hamba dan pada bicara akal hamba akan anak raja-raja yang 9 itu tiadalah dapat membunuh Buraksa itu. Jika lain daripada Indra Bangsawan tiada dapat membunuh akan Buraksa itu. Slide selanjutnya, Mbak Diva. Ya, nilai moral yang terdapat dalam kutipan sastra Melayu klasik tersebut adalah jawabannya B, Bu, ketidakpedulian raja kepada rakyatnya. Baik, Mbak Ajeng, jawaban yang sangat sempurna.
slide selanjutnya. Nah, di sini teman-teman ada latihan soal lagi, akan tetapi latihan soal ini dikerjakan secara berkelompok. Di sini ada 4 orang, jadinya menjadi 2 kelompok ya, anak-anak. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silahkan. Mohon maaf teman-teman, tadi kelompoknya Mbak Novi dengan Mbak Ane, Mbak Diva dengan Mbak Ajeng ya. Iya, Ibu. Baik. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Siapa yang ingin mempresentasikan yang pertama? Apa kelompoknya Mbak Novi dulu, apa Mbak Diva terlebih dahulu? Izin menjawab, Ibu, kelompoknya Noviana dan Ana. Ya, silakan Mbak Novi. Tentukan isi pokok pada paragraf 1 dan 3 dari kutipan teks cerita rakyat tersebut. Paragraf 1, isi pokoknya yaitu Raja memiliki 10 orang putri. Paragraf 3, Raja hendak pergi jauh dan bertanya kepada putri-putrinya oleh-oleh apa yang mereka inginkan. Nomor 2, identifikasikanlah karakteristik dalam kutipan cerita rakyat tersebut. Karakteristiknya yaitu kemustahilan. Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau, bunganya putih dan kekuningan dan sangat wangi. Kesaktian, suatu hari tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur putri kuning. Sang raja heran melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau. Kalung putri kuning berubah menjadi tanaman indah saat dikubur. Selanjutnya yaitu istana sentris. Sebuah istana yang dipimpin seorang raja yang memiliki 10 orang putri. Yang keempat yaitu anonim. Tidak dijelaskan siapa pengarang dari hikayat tersebut. Soal nomor 3, analisislah pesan moral yang disampaikan dalam cerita hikayat tersebut. Berperi kemanusiaanlah kepada sesama saudara kita. Dan berpikirlah terlebih dahulu ketika kita akan bertindak. Selanjutnya, nomor 4, tentukan nilai yang terkandung dalam penggalan paragraf pertama dalam teks hikayat tersebut. Nilai yang terkandung dalam hikayat teks tersebut yaitu nilai sosial. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Mbak Novi sudah menjawab pertanyaannya sangat sempurna. Selanjutnya, kelompok yang kedua. Saya Ibu izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang kedua. Silahkan Mbak Ajeng. Ya, jadi pertanyaan pertama yang paragraf pertama adalah Raja memiliki 10 orang putri. Kemudian paragraf ketiga adalah Raja hendak pergi jauh dan bertanya kepada putri-putrinya oleh-oleh apa yang mereka inginkan. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, yang poin A, bagian kemustahilan yakni batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau, bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Kemudian nomor 2 yang poin B yang kesaktian, suatu hari tumbuhlah sebuah
tanaman di atas kubur Putri Kuning. Sang raja heran melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau. Kemudian kalung Putri Kuning berubah menjadi tanaman indah saat dikubur. Nah, lalu yang poin C adalah istana sentris, yakni sebuah istana yang dipimpin seorang raja yang memiliki 10 orang putri. Kemudian yang poin D, anonim, yakni tidak dijelaskan siapa pengarang dari hikayat tersebut. Untuk yang nomor 3, perilaku baiklah kepada sesama saudara dan berpikirlah terlebih dahulu ketika kita akan bertindak sosial. Kemudian yang nomor 4 adalah nilai sosial. Begitu Ibu untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ajeng setelah memaparkan hasil kerjaannya. Cukup sampai di sini ya anak-anak. Besok lanjutkan lagi. Semoga pembelajaran pada siang hari ini dapat bermanfaat. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.